Halo guys, perkenalkan nama saya Ronaldo Jeremy Rambing atau biasa dipanggil Jeremy. Di sini saya sebagai mentor kelompok 4, di mana pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai strategi manajemen operasi dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Di mana tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen kami, Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Penasaran kan apa yang akan kami bahas pada video kali ini? Stay tune! Halo pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini manajemen operasional Kompas TV. Bersama saya, Jeremy Rambing, dan rekan saya, Anastasia Imbang. Dalam 5 menit ke depan, kami akan membawakan berita-berita terhangat mengenai strategi manajemen operasional untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dan saat ini kami telah terhubung bersama salah satu reporter kami, Bella Huta Barat, yang akan membahas strategi manajemen operasional untuk UMKM. Ya, bagaimana Saudara Bella? Terima kasih kepada Kak Ronaldo Jeremy Rambing dan Anastasia Imbang di studio. Menurut pendapat dari Jay Heiser dan Barry Render, manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dan mengubah input menjadi output. Sedangkan strategi operasi adalah suatu visi yang berfungsi sebagai menerapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis. Indonesia, sebagian besar usaha yang termasuk dalam kategori UMKM tidak terlalu banyak. Namun, kita bisa ditetapkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada kuliner, yang kedua ada fashion, dan yang ketiga ada agribisnis. Dalam kuliner ini bergerak di dalam bidang perniagaan yang macam makanan dan minuman. Sedangkan di fashion ini bergerak dalam bidang jual beli atau pakaian. Dan di agribisnis ini merupakan penjualan pertanian, misalnya pupuk, alat pestisida, dan bibit tanaman. Dan saat ini kita terhubung dengan Yohana Rontisulu. Ya Yohana, kira-kira tahu tidak mengenai UMKM? Ya, saya mengetahuinya. Nah, menurut Yohana, gimana sih UMKM itu? Setahu saya, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Nah, terus penting nggak sih manajemen operasi ada dalam UMKM? Mengapa manajemen operasi sangat penting dalam UMKM? Karena manajemen strategi membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional dengan lebih efisien dan efektif. Perusahaan jadi lebih mudah untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Namun yang lebih inti, perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkannya. Inilah beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi UMKM dan organisasi, yaitu yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu UMKM atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu usaha dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahapan-tahapan pelaksanaannya. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, kegiatan pembuatan strategi akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. UMKM itu didirikan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu memperoleh laba. Yang kedua,
peningkatan harga, penguasaan pangsa pasar, dan tumbuh sehat berusia panjang. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, manajemen perusahaan mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bersaing yang telah dipilih. Dengan keunggulan bersaing yang berhasil dibangun dan berdasar komitmen visi yang telah dimiliki, perusahaan berusaha mengeksploitasi peluang bisnis yang tersedia dan di saat yang sama menghindar dari ancaman bisnis yang berasal dari lingkungan bisnis. Ya, terima kasih Yona untuk waktunya dan saya akan kembalikan kepada Kak Ronaldo Jeremy Rambing dan Anastasia Imbang di studio. Baik, terima kasih Bella, tetap semangat dan terus patuhi protokol kesehatan. Oke Tasya, seperti yang kita tahu, saat ini negara kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Nah, betul sekali Kak Jeremy. Tentunya pandemi saat ini sangat berpengaruh bagi usaha-usaha yang termasuk UMKM ini. Nah, untuk mengetahuinya, kita telah terhubung dengan reporter kita, Aulia Purba. Halo Aulia. Ya, terima kasih untuk Kak Jeremy dan Anastasia yang ada di studio. Kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini sangatlah menyulitkan bagi seluruh aktivitas kegiatan bisnis. Penularan virus corona yang begitu masif dan begitu cepat mengharuskan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang menjadi tamparan besar bagi pelaku-pelaku bisnis. Salah satu contohnya yang terjadi di rumah makan Yam Geprek ini. Rumah makan ini telah dibuka 2 tahun lamanya sebelum pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Namun setelah COVID-19 menyerang Indonesia, pendapatan dari rumah makan ini menurun drastis. Nah, dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan pemilik rumah makan Yam Geprek ini, yaitu Dinda Ramawati. Ya, apa kabar Dinda? Oh iya, sehat. Ya, Dinda, kalau boleh tahu apa sih dampak terbesar yang dialami oleh rumah makan Yam Geprek ini di masa pandemi? Oh iya, jadi dampak terbesar yang saya alami di masa pandemi ini hanya pada awal masa pandemi saja. Karena pada saat itu saya harus menutup kedai Yam Geprek saya, sehingga saya tidak ada pemasukan sama sekali di masa itu. Nah, terus apa sih strategi operasi yang diterapkan Dinda dalam membangun bisnis di masa pandemi ini? Jadi strategi operasi saya dalam membangun bisnis ini, saya memanfaatkan teknologi yang super canggih ini. Saya menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menjual Yam Geprek saya, dan alhamdulillahnya keuntungan lebih banyak didapatkan jika saya menggunakan sosial media dibanding dengan saya hanya menggunakan kedai. Tapi saya sekarang masih menggunakan kedai sih. Nah, yang terakhir, apa sih harapan Dinda untuk usaha-usaha mikro kecil menengah di masa pandemi ini? Saya berharap ke depannya usaha saya ini semakin lancar dan berkembang. Nah, tentunya di masa pandemi ini, para pelaku-pelaku bisnis diharapkan lebih inovatif dan kreatif dalam menjajakan produk yang dihasilkan. Bisa melalui Instagram, Facebook, dan aplikasi-aplikasi jual beli online lainnya. Tentunya kita sebagai konsumen juga dapat menopang aktivitas ini dengan selalu membeli produk-produk yang dihasilkan oleh usaha-usaha kecil. Saya Aulia Purba melaporkan dan dikembalikan kepada Kak Jeremy dan Anastasia yang di studio. Oke, terima kasih Aulia untuk laporannya. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Jeremy Rambing. Dan saya Anastasia Imbang beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menghindari kerumunan.